ilmunya bisa bermanfaat bagi beliau dan bagi kita semua, dan semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala dari pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Karena sudah buka tadi Ustadz, sekarang waktu dan kesempatannya Anda serahkan ke antum. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita sampai di halaman 22, yang mana di pertemuan sebelumnya suara Anda terdengar, Ustaz? Alhamdulillah jelas Suara Anda? Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah kita di halaman 22, di mana pertemuan sebelumnya atau pembahasan kita sebelumnya yaitu masih membahas tentang akad ya, akad dari sisi definisi. Kemudian akad, poin pertama ya, akad itu ditinjau dari konsekuensi dan pengaruhnya, yakni ada akad yang sah secara syar'i, ada akad yang batal. Kemudian yang kedua, akad ditinjau dari bentuk dan tujuannya, yakni dari semua akad-akad muamalah. Para ulama itu mengklasifikasikan akad-akad muamalah yang banyak itu ke 5 kelompok besar sesuai tujuannya, sesuai tujuan akad itu. Di antaranya ya akad komersil yang tujuannya untuk meraih keuntungan, ada kemudian ada jaminan kepercayaan, kemudian ada akad syarokah ya kan, kerja sama bisnis ini udah dicicikan kemarin, kemudian beberapa hukum ya yang terkait dengan kelima akad itu, yakni tentang masalah mana tahu lima kata, misalnya nomor satu, nomor dua, jadi intinya dari kelima akad ada satu akad jaminan percayaan. Ini pas jaminan percayaan akad atau jaminan percayaan itu salah satunya adalah Ya qadarullah Ustadz. Oh iya, sudah masuk kembali. Silakan Ustadz. maaf ya. Insya Allah suara terdengar Ustaz ya. Alhamdulillah jelas Ustadz. Tadi Nah, putus-putus sebelumnya Ustadz. jaringan di sini sepertinya Ustaz. Sekarang Iya, bagaimana? Masih putus-putus? bagus Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hmm. Kita lanjut ya. Jadi akad tadi kan dibagi 5 secara klasifikasinya ya. Komersil, sosial, kemudian akad tolong menolong, jaminan kepercayaan, dan akad syarokah kerjasama bisnis. Nah, dari kelima akad ini, beberapa keterangan ya, terutama di kitab ini, ada akad yang ketika digabungkan satu dengan yang lainnya, dia boleh-boleh saja. Yaitu akad nomor 4, akad tausikot, akad jaminan kepercayaan. Contoh akad tausikot adalah gadai. Maka nanti gadai ini dia bisa masuk ke komersil, bisa masuk ke akad sosial, maksudnya komersil contohnya jual beli plus gadai. Nah, itu boleh. Jadi dia akan melakukan transaksi jual beli kredit misalnya, baik taksir kok jual beli kredit, tapi disyaratkan ada barang gadai, itu boleh. Atau akad sosial plus gadai, misalnya wakaf, harta dalam jumlah yang banyak, yang wakaf maka
kebun sawit jelas nih per bulan setidaknya 50 juta itu kayaknya kalau di bulan profit untung ya sudah operasional karena wakaf yang produktif memang selalu menghasilkan uang, maka si nadir si pengelola wakaf ini mungkin jadi nadir kamu kalau pengelola wakaf. Oh maaf ya, jaringan di sini bermasalah. Bismillah, kita lanjut ya. Jadi seperti tadi wakaf nazirnya diminta gadai. Apa sih tujuan? Kok nazirnya si pengelola wakaf kebun tadi kok malah dimintai barang gadai? Ya ini sebagai jaga-jaga saja agar dia menunaikan amanah dari pewakaf tadi agar dialokasikan uang dengan benar. Nanti kalau terjadi one prestasi itu nanti barang gadai itu bisa bermanfaat. Kemudian akad tolong menolong seperti hutang, nah itu bisa dengan gadai atau kerjasama bisnis kita contohkan ya si pengelola dan pemodal. Nah, pengelola ini boleh diminta barang gadai. Nah ini itu jaminan kepercayaan itu kurang lebih ya. Kemudian lanjut kemudian ada akad-akad yang 5 itu ketika dia digabungkan satu dengan lain-lainnya dia malah terlarang karena termasuk larangan hadis Nabi wala syartoni. Misalnya hutang piutang digabung dengan jual beli dia malah menjadi itu malah menjadi terlarang. Ini kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ya, ini di halaman 22 juga ada contoh hutang piutang digabungkan dengan jual beli sehingga jadi terlarang. Ini kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke poin ketiga, pembagian akad. Oh, oh maaf ya, bisa didengar, suara saya bisa didengar ya. Alhamdulillah Ustaz. Tip. Kemudian poin ketiga dari akad yang general tadi ada akad lazim, ada akad jaiz. Kemudian kita lanjut, kita materi baru, materi yang mengenal akad itu juga sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, akad jual beli, al-ba'a yang itu depa, yang kemarin saya ada kesalahan. Akadnya udah mengerucut ya, ini akad jual beli, yaitu pertama akad itu dilihat di halaman 26, akad dilihat dari objek yang ditransaksikan. Jadi jual beli itu definisinya luas, yaitu mubadalatu malin bimalin bigorri tamaluk, yaitu tukar menukar harta dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Jadi jual beli dalam kacamata syariat tidak terbatas menukar barang dengan uang saja. Itu iya, itu yang umum, yang dominan di zaman sekarang. Tapi tidak terbatas, pokoknya semua yang punya harga itu bisa ditransaksikan. Baik barang ditukar dengan barang, atau uang ditukar dengan uang, atau jasa ditukar dengan jasa. Nah, itu bisa disebut jual beli. Selanjutnya kita sampai di halaman 29. Nah, disinilah terhenti pembahasan kita. 29 yakni poin kedua dari menganalisa akad jual beli sekarang kedua, sudut pandang kedua, yaitu akad ini dilihat dari ketersediaan objek. Nah, perhatikan kata ketersediaan objek. Nah, dilihat dari ketersediaan objek, transaksi dibagi menjadi 4. Poin pertama, ini biasanya di dataran praktek, teman-teman sekalian, kita kalau berjual beli itu nih, objek itu dua ya, barang itu objek, uang itu objek. Nah, jadi masalah barang dan uang
ketika kita bermuamalah, ini ada 4 kondisi. Kondisi tunai, alias uang ada, barang ada. Maka ini sepakat ulama boleh. Ini jual belinya normal, ada uang, ada barang. Yang si penjual punya barang, pembeli punya uang, sama-sama tunai. Ini sepakat ulama boleh. Kondisi kedua, ada jenis jual beli itu uangnya tunai di majelis akad. Jadi uangnya dibayar 100% di majelis akad. Adapun barangnya tertunda, alias barang belum dimiliki penjual. Transaksi ini boleh, ini disebut jual beli salam. Ini disebut jual beli salam. Jadi karakteristik jual beli salam kita udah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau salam itu 100% ketika akad di majelis akad. Nah, itu disebut jual beli salam. Ini normal, ini boleh. Bahkan ini ijma juga boleh. Yang ketiga, ada jenis transaksi itu uangnya yang tertunda, alias uangnya tidak dibayar tunai, namun barangnya harus tunai di majelis akad. Ini namanya jual beli kredit atau bai at-taqsit. Nah, jadi 3 ini pahami ya. Yang pertama ada uang, ada barang. Uangnya tunai, barangnya tunai. Ini normal. Yang kedua, uangnya tunai 100%, barangnya tertunda. Barangnya di fizimah, masih ditanggung ya. Ini namanya jual beli salam. Kalau yang ketiga, uangnya yang tertunda, tapi barangnya ada. Namanya jual beli kredit. Nah, kita kan kalau kredit, uangnya kan cicilan tuh, ada DP, kemudian cicilan, tapi kan barangnya dibawa pulang. Nah, itu namanya jual beli kredit. 1, 2, dan 3, ijma boleh. Yang keempat, ini yang bermasalah ya. Yang keempat, ada bentuknya uang tertunda, alias tidak tunai, barang pun tertunda, alias apa? Barangnya belum dimiliki. Maka ini disebut jual beli kali bil kali, alias jual beli dain atau dain bidain, atau jual beli hutang dengan hutang. Maka ini ijma sepakat larang. Nah, perhatikan ini ya. Jadi ada orang melakukan jual beli, uangnya tidak pun belum dimiliki, barangnya pun belum dimiliki. Kalau seperti ini kondisinya, maka jual belinya kali bil kali. Contohnya mungkin ya fenomenal itu seperti skema dropshipping. Dropshipping ya, seorang dropshipper itu biasanya normalnya itu dia tidak kenal dengan supplier, dia tidak kenal dengan pemilik barang. Terlebih lagi barangnya bukanlah barang yang butuh proses produksi. Barang-barang yang udah ready stock, barang-barang atau hasil alam, hasil tanaman, atau barang-barang yang sudah siap dipasarkan, tidak ada proses pembuatan, tidak ada. Maka tidak bisa disebut istisna ya. Kalau seperti ini, kadang barangnya belum dimiliki oleh si seorang dropshipper, belum memiliki barang. Terlebih lagi calon konsumennya ngirim DP atau yang PO lah, PO, tapi yang di pre-orderkan bukanlah barang-barang yang butuh proses pembuatan. Bukan barang custom, barang rakitan, bukan. Dia barang-barang yang udah ready, gitu ya. Barang-barang udah ready. Kadang si PO misalnya penjualnya belum punya barang, tapi udah minta DP. Berarti kan di sini kalau minta DP berarti dipastikan uang tidak tunai. Yang pertama, yang kedua PO, pre-order. Kadang bahasa di tengah masyarakat ini barang yang belum sampai di kita masih diproses kirim disebut juga PO. Ada yang kasus yang nanya itu stroberi. Dia beli stroberi. Tapi ya mungkin intinya ini Kota Pekanbaru. Stroberi itu dari luar provinsi di Sumatera Barat. Nah, ini Riau gitu ya, Pekanbaru beda provinsi lah. Mungkin kalau gaya Jakarta di Bandungnya mungkin gitu ya. Jadi stroberinya dipanen di situ. Kemudian dia buka pre-order gitu ya, pre-order barangnya belum, masih di PO katanya, masih di perjalanan gitu ya. Nah, itu enggak, mungkin dalam kacamata syariat enggak seperti itu. Itu barang belum sampai, barang belum takobut namanya, belum boleh dijual. Nah, barang-barang yang pre-order mungkin yang idealnya dalam fikih muamalah itu barang yang butuh diproduksi. Mungkin jangan stroberinya. Stroberi itu hasil alam, tidak ada campur.
bentuknya minuman ya, mungkin seperti jus atau smoothies atau suatu minuman diracik dari sari stroberi, diracik-racik, ada proses pembuatan, nah itu bisalah disebut PO gitu ya, mungkin cake rasa stroberi atau apalah minuman rasa stroberi atau apa, memang diracik, ya itu baru cocok lah untuk pre-order. Tapi kalau yang pre-order di mana barangnya belum sampai, itu dia jual beli sebelum barang diterima, sebelum takabut. La tabi'hu hatta taghbidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jual barang yang udah kau beli, jangan jual langsung sebelum kau terima barangnya. Itu dipahami ya. Jadi kalau banyak ada yang semacam pre-order tapi barangnya bukan barang yang butuh proses pembuatan, atau orang-orang yang jual nak punya barang lah, dia belum punya barang langsung jual dan terima DP, maka sepakat fix ini namanya bai' kali bil kali. Di situ di mana kesalahannya? Pertama, uang tidak tunai 100%. Yang kedua, barangnya tidak dimiliki. Barangnya tidak dimiliki, tidak di lokasi, barangnya masih di gudang orang. Barangnya masih di tangan penjual pertama, di tangan supplier, di tangan distributor, bukan di tangan dia intinya. Nah, sementara dia trader, dia nggak punya hubungan dengan supplier, dia nggak punya hubungan dengan pihak distributor. Nah, dia bukan wakil dari mereka, dia murni trader beli putus. Maka ini fix itu jual beli kali bil kali. Dan banyak kaum muslimin terjatuh kepada jual beli kali bil kali. Bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini penulis mengatakan di halaman 30. Nah, tadi kan kita bahas 3 ya. Ada jual beli itu ya secara dataran praktek. Pertama, uang tunai, barang tunai. Ini normal lah ya, kita beli gorengan misalnya. Kita bawa uang 10.000, beli gorengannya katakanlah 1.001. Ya, beli gorengan uang 10, barangnya ada, uang kita ada. Nah, itu normal ya. Dibungkusin 10, kita bayar 10.000, dapat 10 pieces gorengan. Nah, ini normal. Ada uang, ada barang. Atau kondisi kedua, uangnya cash, barangnya tertunda, ini boleh. Namanya jual beli salam. Ini buy spec, jual beli spesifikasi. Ya kita mungkin datang, carikan motor, kriterianya A, B, C, D, kita sebutin semua yang kita butuhkan. Oh, all in, ini udah semua harga nih. Ya kita kasih 10 juta ketika itu di majelis akad, di majelis ya, jangan sampai pisah badan dulu. Kalau jangan sampai pisah badan, ketika bayar cash ada kondisi uangnya tertunda, uang nggak punya cash, barangnya bisa kita bawa ada itu. Nah, jadi kita kasih dari bulan atau cicilan pertama, jangan sampai tertunda. Kita mau barangnya dibuka, nantilah barangnya diantar. Nggak boleh akad kredit barang tertunda, nggak boleh. Karena uangnya sudah tertunda, kok barangnya tertunda. Maka jual beli kredit, baik taksid, disyaratkan barang itu harus di majelis akad. Setelah kita berakad, kita serahkan uang sebagian DP, kita harus bawa barangnya. Jangan sampai disuruh pulang dulu, barangnya sejam lagi. Itu tertunda keduanya. Bisa dipahami ya, itu jual beli kredit tapi tertunda. Uangnya DP, barangnya nggak dikasih langsung, tapi nanti siang lah, malam lah barangnya. Itu kali bil kali yang disepakati haram. Tapi di halaman 30, 3 bentuk transaksi pertama, yang 1, 2, dan 3, hukumnya halal dengan sepakat ulama. Nah, tadi kita bahas yang 1, 2, 3. Sementara transaksi keempat, yaitu jual beli kali bil kali, hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Seluruh ulama ya, bittifaqi al-mazahib. Nah, seluruh mazhab sepakat, bahkan seluruh ulama ya sepakat itu haram, yakni jual beli kali dan kali. Beberapa dalil pengharamannya. Di sini dikatakan ya, terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwasanya Rasul itu melarang jual beli kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, atau jual beli satu bendanya tidak tunai, benda yang lain pun tidak tunai. Ada catatan ya. Namun para ulama hadis ini sepakat hadis ini dhaif. Dengan hadis tidak bisa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai dalil.
Imam Syafi'i memberikan komentar terhadap hadis ini ya. Ahlul hadis yuwahinuna hadzal haditsa. Para ulama hadis itu melemahkan hadis ini. Sekalipun hadis ini dhaif, namun para ulama sepakat hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih, maknanya ya, sahih dari sisi makna. Sekalipun hadis ini dhaif, namun para ulama sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang hukumnya terlarang. Ada beberapa pernyataan ulama, di antara Imam Malik mengatakan wa qad nuhiya an bai'il kali berkali, dan sungguh seseorang atau kita itu dilarang dari jual beli kali berkali. Demikian pula Imam Syafi'i di kitab Al-Um juga membahas hukum jual beli barang yang masih dalam tanggungan belum dimiliki ini, mengatakan al-muslimuna yunhauna an bai'id dain bid-dain. Kaum muslimin itu dilarang untuk jual beli hutang dengan hutang. Berarti dalam mazhab Syafi'i, terutama dari Imam Syafi'i, bahasanya nanti bai' dain bid-dain. Nah, itu ya, jual beli hutang dengan hutang, jual beli tertunda dengan tertunda, jual beli tanggungan dengan tanggungan. Nah, itu ya. Kemudian Asy-Syaukani memberikan komentar ya terkait sanad hadis. Ini memang istidlalnya ya. Sanad hadis yang hadisnya dhaif, ada masalah di sanad hadis. Asy-Syaukani mengatakan wa in kana fi isnadihi Musa ibnu Ubaidah Ar-Rabazi faqad syadda an abdihi ma hukiya anil ijma' ala adami jawazi bai'il kali bil kali. Walaupun ya di sanadnya lemah, ada keberadaan Musa ibn Ubaidah Ar-Rabazi, tapi sungguh redaksi hadis itu ditolong ya, ditolong dengan adanya ijma'. Jadi hadisnya lemah, tapi ada penolong hadis, tapi bukan hadis lain, tapi ada ijma, hukiya minal ijma. Sungguh telah dinukilkan ada ijma ya, bahwasanya memang tidak boleh jual beli kali, dan kali bil kali itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti ya, jadi kalau bukan dari hadis, bukan pula dari Quran, dari hadis tidak, tapi dalil ada larangan jual beli kali bil kali seluruh mazhab, dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Jadi tidak tepat ya. Untuk kasus dropshipping ini, Dr. Erwandi sudah bahas tuntas, di Ustadz Ami juga bahas. Jadi tidak tepat. Sekarang itu kadang kalau kita lihat seminar-seminar atau training ya, atau pelatihan-pelatihan bisnis yang secara Zoom, secara online, kadang mereka malah melatih bagaimana cara kiat-kiat menjadi seorang dropshipper yang handal. Memang dilatihkan gitu ya. Jadi jual beli yang melanggar hadis Nabi itu ada pelatihan-pelatihan sekarang. Itu luar biasanya. Nah, mengalahkan pelatihan bagaimana jual beli sesuai syariat. Jadi bagaimana supaya berdagang cukup di rumah saja, tidak perlu punya barang, tidak perlu nyetok barang, tidak perlu sewa gudang, biaya kena ongkir tidak perlu. Wah, bagaimana cara menggalakkan itu? Itu digalakkan. Seperti skema dropshipping itu ada pelatihan-pelatihan. Ini luar biasa ya. Metode jualan yang melanggar syariat, kali bil kali, ya, kali bil kali itu jatuhnya. Nah, karena yang seorang dropshipper ini dia nggak punya hubungan dengan supplier, nggak kenal, nggak ada trust, bukan wakil intinya. Nah, dia nggak punya barang, dan kadang ya terkadang minta kepada konsumen, kadang DP, kadang memang bisa dikirim cash juga. Ya, ada juga dropshipping ini kadang di calon calon konsumen itu diminta cash 100%, ada juga. Tapi kadang ada yang minta DP atau yang sejenisnya. Nah, ini kadang memang digalakkan nih sama-sama para pakar ekonom liberal, kapitalis, atau yang ekonom barat gitu ya. Kok kiblatnya kadang menggalakkan nih bagaimana jualan supaya tidak punya barang gitu ya. Bagaimana jualan supaya tidak stok barang, itu digalakkan. Padahal dalam Islam tidak. Ya, kalau dia murni trader dia harus punya barang gitu ya. Kalau enggak dia enggak punya barang, oke, kita pindah skemanya akad salam. Nah, itu aja solusinya. Salam dengan catatan bayar 100% di depan. Tidak bisa 2 kali cicilan bayar. Tidak bisa dia, oh saya bayar 95% dulu ya, nanti 5%-nya ketika barang datang. Nah, tidak bisa. Ada juga praktek salam di tengah kita juga bermasalah. Buah atau seperti ini, kriteria seperti ini, kriteria juga. Tapi masalahnya
pembayarannya tidak 100% di depan. Paling DP, paling bayar separuh dulu. Karena nanti kalau barang ada baru kita bayar. Kadang bayar tunai tempo, macam-macam. Nah, itu macam-macamnya. Kalau misalkan kalau dikategorikan dokter Wandi itu supaya kontrak bisa maka aduh, Afwan ya, jaringannya di sini ini hilang timbul. Tip, kita lanjut. Seperti jual beli kali, ya ini supply kontrak. Misalnya kayak seperti contoh sampelnya rumah makan Padang. Itu untuk rumah makan Padang karena kadang ada vendor istilahnya, ada orang yang ingin menyuplai misalnya salah satu bahan baku ya, misalnya ayam. Dia ingin menyuplai ayam ke rumah makan Padang tadi. Itu biasanya pakai kontrak, maksudnya dibuat nih, misalnya per hari Anda harus sediakan 20 ekor ayam dengan berat sekilo, potong 4, ya, itu kan spesifikasi. Sehari 20 terus sampai berapa bulan. Ini jelas jual beli salam. Ini jelas jual beli salam. Biasanya pedagang ayamnya dia nggak punya peternakan, dia akan cari juga. Berarti kan seakan-akan pemilik rumah makan atau decision maker di restoran tadi dia sedang mesen spesifikasi. Carikan ayam 20 ekor per hari dengan berat 1 kilo, dipotong 4, ya misalnya seperti itu ya, diserahkan jam sekian. Tiap subuh harus diantar, misalnya pada subuh harus diantar ke sini, akan diolah misalnya. Nah, dan jangkauannya berapa lama? Untuk 6 bulan. Nah, gitu ya. Nah, ini jual beli salam, harusnya untuk per hari. 6 bulan. Berapa modal, berapa operasional, berapa akan ambil untung, seluruh harus rumah makan harus bayar 100% di depan. Itu jual beli salam. Tapi realitanya tidak. Nah, kadang antar barang dulu baru bayar, kadang per bulan baru bayar. Nah, maka dia terjatuh ke jual beli kali bil kali. Nah, istilah kerennya sekarang supply kontrak. Dia nge-supply suatu produk tapi berkala pakai kontrak. Nah, itu jatuhnya terlarang juga. Itu termasuk jual beli salam yang melanggar. Lanjut. Jadi dari sisi pendalilan ya, ijma. Jadi untuk larangan dari jual beli kali bil kali itu adalah uh, ijma. Jadi kayak supply kontrak itu jatuhnya kali bil kali. Karena barang tidak dimiliki si vendor, orang yang pemasok ayam dan tidak punya ayamnya, atau beras atau yang sejenisnya, uang pun belum dibayarkan ke pemilik restoran. Karena itu jual beli salam, tapi uangnya tidak tunai, jatuh ke jual beli kali bil kali. Nah, itu saksi bahasan kita. Lanjut ya, jual beli kali bil kali itu terlarang. Terlarangnya jual beli kali bil kali ini dengan apa? Terlarangnya dengan ijma, dalil ijma. Tadi sudah kita bahas, ijma inilah yang menjadi landasan kita untuk menyatakan bahwa jual beli hutang dengan hutang hukumnya terlarang. Ibnu Qudamah juga menukil keterangan ijma ulama dari Ibnu Munzir. Qala Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna bai'ad dain bid-dain la yajuzu. Wa qala Ahmadu innama huwa ijma'un. Berkata Ibnu Munzir, para ahlul ilm telah sepakat atas terlarangnya jual beli hutang dengan hutang, atau bahwasanya jual beli hutang dengan hutang itu tidak boleh. Dan berkata Imam Ahmad, ini adalah ijma. Kemudian kita masuk di halaman 32. Kita masuk halaman 32. Pengertian jual beli kali dan kali. Apa sih definisi jual beli kali dan kali? Dimulai dari mana bahasa? Kata al-kali'u secara bahasa artinya sesuatu yang tertunda atau nasi'ah. Dari kata kala'a yakla'u. Secara bahasa artinya tertunda. Mudah. Ada tiga transaksi. Ada tiga bentuk jual beli hutang dengan hutang yang dijelaskan pertama. Ini rinciannya ya. Pertama itu ada
menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Nah, ini yang udah kita bahas tadi ya. Bentuk jual beli bil kali yang pertama adalah menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Bentuknya mentransaksikan barang yang belum dimiliki penjual dengan uang yang belum diserahkan secara tunai. Jadi dia menjual barang tapi penjual belum punya. Dan bayarnya tidak pula tunai. Pembeli tidak pula membayar secara tunai. Definisi ini dinyatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. La yajuzu bai'u nasi'ati bin nasi'ah bi ayyakula bi'ni sauban fi zimmati bisifatihi kaza ila syahrin kaza bidinarin muajjalin ila waqtin kaza fayaqulu qabiltu wa hadza fasidun bila khilaf. Imam Nawawi mengatakan tidak boleh ya menjual barang tertunda dibayar dengan uang yang tertunda. Dengan contoh ya, si seorang penjual mengatakan si pembeli yang mengatakannya, jual kepadaku baju tersebut secara kredit. Tolong jual kepadaku baju secara kredit. Ciri-ciri bajunya seperti ini. Nanti kamu serahkan bajunya bulan depan ya. Nah, harganya 1 dinar, tak bayar 2 bulan lagi. Nah, perhatikan ini. Jadi, dia ingin beli baju, tolong carikan baju, ciri-cirinya seperti ini. Nah, nanti bajunya serahkan 1 bulan lagi. Uangnya tak bayar 2 bulan lagi. Berarti di sini bisa dipastikan ya, barangnya tertunda karena barangnya deadline-nya diserahkan bulan depan. Pembayarannya malah 2 bulan lagi. Walaupun mau ajarin ila waktin kaza, kita baca 2 bulan biar mudah. Mengatakan, oke, deal, saya terima. Fahadza fasidun bila khilaf, maka transaksi seperti ini transaksinya fasid, batal, rusak bila khilaf. Tidak ada satupun ulama yang menyelisihi alias ijma. Itu bentuk jual beli kali bil kali tadi ya. Atau katakanlah, tolong carikan baju seperti ini ya. Saya ingin beli baju seperti ini ciri-cirinya. Nanti kamu serahkan bajunya bulan depan. Uangnya ini tak bayar DP, nanti tak lunasi 2 bulan lagi. Bajunya diserahkan bulan depan, pembayaran lunasnya 2 bulan lagi. Itu bisa juga termasuk kali bil kali. Keterangan yang lain juga disampaikan Syekhul Islam. Beliau menyebutkan bentuk jual beli kali bil kali yang terlarang. Beliau mengatakan, ini kurang lebih sama ya, tidak apa kita baca saja. Wa innama warada an-nahyu an bai'il kali bil kali wal kali'u huwa al-mu'akhkharu alladzi lam yaghbid bil mu'akhkhari alladzi lam yaghbid. Wa hadza kama law aslama syai'an fi syai'in fi dhimmah wa kilahuma mu'akhkharun wa hadza la yajuz bil ittifaqi wa huwa bai'u kali bil kali. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan sesungguhnya telah datang ya larangan dari jual beli kali bil kali. Apa itu jual beli kali? Yaitu barang muakhir, barangnya tertunda, belum diterima. Jadi jual beli kali itu mentransaksikan barang yang muakhir, barang yang tertunda, yang belum diterima, yang belum dimiliki oleh si penjual, dibayar pakai uang muakhir, dibayar pakai uang tertunda, uang pun belum dimiliki tunai oleh si pembeli. Nah, itu dia ya. Jadi si penjual belum memiliki barang juga, si pembeli belum memiliki uang secara tunai. Nah, itu dia. Wahaza kama, dan ini sebagaimana seseorang melakukan transaksi salam untuk sesuatu barang yang tertunda, tapi transaksi salamnya itu pembayarannya pun tertunda. Wakilahuma muakhirun. Jual beli salam ya, jual beli salam itu sudah jelas barangnya tertunda, sudah jelas. Karena kan barangnya spesial disebutkan kriterianya, tapi masih dalam tanggungan si penjual alias tertunda alias barangnya terhutang. Tapi pembayarannya muakhir juga, pembayarannya kok tertunda pula. Fahadza la yajuzu bil ittifaqi, maka ini tidak boleh dengan kesepakatan para ulama, wa huwa bai'ul kali bil kali. Ini disebut
Jual beli kali beli kali. Di sini contoh real jual beli semacam ini di masa sekarang adalah jual beli inden. Nah, di sini dicontohkan penulis ya, jual beli inden yaitu pesan barang kepada seorang penjual sementara si penjual belum memiliki barang dan konsumen diminta bayar DP. Jadi ada transaksi kali bil kali ya. Inden. Misalnya ada orang pingin mobil ya, katakanlah mobil merek X warna merah. Dia pergi ke showroom resmi di kotanya. Ternyata showroom itu bilang nggak ada yang ini, pesan dulu Pak, inden dulu Pak yang untuk warna merah. Mungkin adanya sebulan lagi gitu ya. Nah, sebulan lagi tapi disuruh minta DP. Nah, ternyata mobil ini dia ngambilnya bukan ke pabrik, bukan ke apa ya, ke distributor resminya, bukan. Ternyata dia juga showroom ini juga showroom berdiri sendiri. Dia nggak ada kerjasama kepada distributornya atau suppliernya atau kepada pabrik, nggak ada kerjasama. Dia beli putus. Jadi dia cuma carikan ke showroom besar yang lain. Dia beli kepada showroom besar tadi, nanti dia jual di kota Pekanbaru ini. Nah itu kalau dia trader murni dan dia lakukan inden seperti tadi, nah itu dia terjatuh ke kali bil kali. Kemudian sebagai ilustrasi, misalnya di sini si A punya konter HP, datanglah si B ingin beli HP mereknya X. Ini di sini ada nama, di buku ada nama di halaman 34, cuma nama enggak enak ya, saya samarkan saja. Si A punya konter, si B ingin beli handphonenya handphone X gitu ya. Saat itu merek X tadi dia nggak punya, maka dia cuma bisa si A cuma bisa B handphonenya mungkin pekan depan lah, ente pekan depan ke sini saja. Saya akan pesankan kepada produsennya atau yang lebih besar. Ente datang 1 pekan lagi saja ya. Kemudian si A kan dia bilang ya, HP-nya nggak ada sekarang B, kalau mau pekan depan ya. Tapi kamu tolong tinggalkan DP. Nah, jadi si A malah minta DP. Nah, dari sini dia minta DP 10%. Kemudian mereka melakukan akad, setelah deal harga mereka berpisah. Maka di sini si A selaku penjual dia belum memiliki barang sementara sudah melakukan akad dan juga minta DP lagi 10%. Berarti kan pembayarannya tertunda. 10% sekarang, pekan depannya 90%. Maka ini disebut jual beli kali beli kali. Nah, karena barang belum dimiliki, pembayarannya pun baru 10%. Kemudian termasuk juga ada arisan barang. Arisan ini ada banyak macam-macamnya. Ada arisan emas, ada arisan barang, ada arisan yang normal. Sekarang arisan barang. Arisan barang ini contohnya di sini ada 10 orang ikut arisan motor. 10 orang ikut arisan motor ya. Katakanlah mungkin ya, mungkin biar mudah ya, misalnya per bulan ya, berarti bulan pertama, bulan 1 masing kan 10 orang anggotanya, berarti bulan 1 masing-masing orang bayar premi arisan itu 2 juta gitu ya. Ada 10 orang, bulan pertama masing-masing store 2 juta, maka totalnya kali 10 20 juta, nanti baru dapat terkumpul uang langsung dibelikan motor. Maka yang di random ya, di undi siapa yang menang keluar slot nomor 1, maka dia bawa motor pulang. Nah, itu arisan barang. Katakan di sini ada 10 orang ikut arisan motor. Kayak tadi ilustrasinya. Diundi sesuai urutan nomor. Nah, permasalahannya, ini 10 orang, patungan 2 juta di arisannya. Maka 1 bulan untuk belikan motor nomor 1, banyak. Ini nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10. Slot nomor 2, 3 sampai 10, bayangkan. Di bulan pertama mereka sudah keluar nih, orang nomor 2 sampai 10, di bulan pertama mereka sudah keluar masing-masing 2 juta. Itu diumpamakan DP. Tapi motornya kapan? Motornya orang yang nomor 2 terima bulan depan.
Orang yang nomor 3 bulan depannya lagi. Orang yang nomor 10 terima di bulan ke-10. Ini Pak, di bulan pertama urutan nomor 2 sampai 10 sudah bayar DP 2 juta. Motornya kapan? Bulan depan atau bulan depannya lagi atau sesuai nomor undian mereka. Itu berarti disebut kali bil kali. Karena untuk orang nomor 2 sampai 10 bermasalah. Dia sudah bayar DP 2 juta tapi belum dapat motor. Maka kan motor tertunda yaitu sesuai nomor undian mereka dan pembayaran pun tertunda. Karena mungkin nomor 1 aman, nomor 10 mungkin aman. Nomor 10 mungkin udah lunas, dia nyicil 20 juta baru dapat motor. Bisalah kesalam larinya ya. Walaupun nanti bermasalah sih. Tapi untuk orang nomor 2 sampai nomor 9 bermasalah. Karena tentu saja bisa dipastikan motornya tertunda dan penyerahan barangnya tertunda. Maka itu juga bagian dari jual beli kali bil kali. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya pembahasan untuk materi. Kita baru menyelesaikan bentuk jual beli kali bil kali yang pertama. Kita masih menyisakan materi bentuk jual beli kali bil kali yang kedua dan juga jual beli kali bil kali yang ketiga. Wallahu alam. Kita masuk ke tanya jawab. Ini sudah ada masuk tanya jawab ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, dalam memberikan zakat mal, apakah dibolehkan diberikan ke beberapa saudara yang fakir, walaupun tidak banyak yang dibagi-bagikan dari uang zakat tersebut kepada beberapa saudara, walaupun tidak banyak yang dibagi-bagikan dari uang zakat tersebut kepada beberapa saudara fakir. Karena orang saja yang diberikan uang. Mohon nasihatnya zakat. Pertama, untuk zakat ya dipahami ada istilah asnaf 8. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Nanti selanjutnya ada orang-orang yang dilarang menerima zakat. Pertama saudara ya. Saudara ini kalau ke samping maksudnya dia bukan furu', bukan usul, bukan orang tua, kakek, buyut, bukan pula anak, cucu, cicit, bukan garisnya bukan ke atas ke bawah ya, tapi ke samping. Saudara, ada abang, kakak gitu ya. Ini kalau dia bukan orang yang kita nafkahi, perhatikan ya, saudara yang susah dan dia bukanlah orang yang kita kasih nafkah rutin per bulan, maka boleh dapat zakat. Catat ini, boleh dapat zakat. Tapi bagaimana menentukan apakah saudara kita tadi benar-benar berhak terima zakat? Kita kembalikan ke definisi dari asnaf 8. Pertama miskin. Miskin keterangan para ulama, miskin itu pertama fakir lah yang paling susah. Fakir itu orang yang kerja, harus kerja ya. Dia kerja sebulan penuh, cuma gajinya itu hanya bisa mencukupi kebutuhannya di bawah 50%. Jadi gajinya hanya di bawah 50% dari total kebutuhan. Berarti minusnya banyak. Contohnya kebutuhan pokoknya sebulan itu 2 juta. Tapi dia kerja semaksimal mungkin, dia baru dapat gajinya cuma 800.000. Padahal kebutuhan pokoknya 2 juta. Maka ini di bawah 50%. Maka untuk seperti ini dia tak kategori fakir. Walaupun dia punya aset, dia punya rumah, dia punya kendaraan, dulu mungkin dia mapan. Tapi sekarang realita ekonominya, pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya. Nah, itu disebut fakir. Kalau miskin, nanti rentanya ya, pemasukannya itu di renta 50% sampai 95% dari total kebutuhan. Masih ada minus. Contohnya, maaf ya, dia kerja semaksimal uang 950.000. Sementara kebutuhan pokoknya sejuta, berarti dia minus 50.000. Paham ya? Itu cara ngitungnya. Berarti memang zakat ini kita yang jadi tolak ukur kita tuh pemasukan versus pengeluaran. Di mana minusnya berapa. Kemudian bagaimana cara mengalokasikan zakat yang benar? Setelah kita cari itu asnaf 8, yang ada dapat yang fakir atau dapat yang miskin ya. Bagaimana cara penunaiannya? Misal, ketemu ada orang miskin. Katakan seperti ini ya. Dia itu kebutuhan pokoknya 1 juta sebulan, normal, kebutuhan pokok ya.
tapi dia kerja sudah semaksimal mungkin cuma mendapatkan uang 900.000. Padahal kebutuhan pokok 1 juta. Berarti kan sebulan minus 1 juta. Maka kata para ulama di beberapa buku fikih mengatakan cara bayar zakat kepada si fulan tadi yaitu untuk mencukupi kebutuhannya setahun. Jadi cara bayar zakat itu untuk mencukupi kebutuhannya setahun. Maksudnya apa? Maksudnya si fulan tadi kan per bulan minus 100.000. Maka untuk setahun dikali 12. Berarti 100.000 kali 12 1.200.000. Maka yang berhak untuknya kasih zakat 1.200.000. Nah, itu bisa mengcover minusnya kan 100.000 per bulan. Dikasih 1.200.000 itu berarti dia bisa balance lah ya, pemasukan pengeluarannya jadi imbang sampai tahun depan. Itu cara alokasi zakat itu untuk kebutuhan setahun. Itu ilmunya seperti itu. Kemudian boleh nggak dikasih sama saudara? Boleh, selagi saudara tadi adalah fakir dan miskin, fakir atau miskin, dan dia bukan orang yang kita nafkahi, jawabannya boleh. Bahkan sunnah, ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu alal fuqara atau as-shadaqah alal fakir shadaqatun wa ada zi rahim isnatan shadaqah wasilah. Membayar zakat kepada orang miskin pahalanya 1, bayar zakat. Tapi membayar zakat kepada zil arham, kepada kerabat yang miskin, pahalanya 2, yaitu silah wasodako, pahalanya menyambung hubungan darah dan berzakat. Jadi bayar zakat kepada saudara yang susah, biar dapat 2 pahala. Saudara yang susah, pahalanya 1. Jadi sunahnya seperti itu ya, itu ilmunya. Kemudian tadi masih di pertanyaan tadi, boleh nggak pembayarannya apa tadi? Pembayarannya dikasih dipecah ya. Harusnya ikuti yang keterangan para ulama, jangan dipecah. Misalnya saudara ada 3, saudara yang kita sasar yang 1 nih. Yang 1 ini tanya berapa kebutuhan pokoknya, berapa pemasukannya, dan berapa pengeluaran pokoknya. Kan biar tahu minusnya berapa, maka minusnya kali 12. Kasih itu. Ternyata masih sisa uang kita, pergi ke saudara kedua. Audit lagi datanya, audit pemasukan pengeluarannya, berapa minusnya, kali 12, kasih seperti itu. Idealnya kalau memang cukup untuk 1, maka keterangan para ulama sarannya kasih ke 1 orang saja. Itu idealnya ya, tapi ya, untuk jaga perasaan mungkin digilir saja. Ini tahun ini, besok tahun apa, besok tahun diajak komunikasi. Itu tadi tata cara membayar zakat sejauh ini yang saya pahami dari beberapa kitab para ulama seperti tadi teknisnya. Wallahu a'lam. Adapun kalau dipecah dia jadi kecil-kecil dia berarti tidak untuk mengcover kekurangannya setahun itu namanya. Dan seperti itu zakat itu nanti ada regulasinya. Bagaimana cara alokasinya, kemana dialokasikan, kapan dialokasikan, itu semua ada aturan. Jadi kita tinggal ikut saja. Mungkin wallahu a'lam itu yang bisa saya jawab. Kemudian ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz. Amin. Izin bertanya, kalau arisan barangnya berbeda-beda, tapi bayar cicilannya sesuai nilai barangnya masing-masing, itu boleh nggak Ustaz? Pokoknya kalau ini, paham ya, arisan barang ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ketika ini 10 bulan, bulan pertama, yang lain kan udah bayar premi mereka. Mereka kan udah bayar arisan untuk bulan pertama, udah patungan tuh. Itu disamakan DP. Sementara orang nomor urut 2, orang yang akan terima bulan depan atau 2 bulan lagi, mereka udah bayar DP belum dapat barang, walaupun barangnya beda-beda per bulan, itu nanti sama saja. Tapi ini maksudnya kalau ada 10 orang, si A cicilan per bulannya 100.000 gitu ya, si B 200.000, sama saja. Katakanlah si B nomor urut 2, ya, si B, katakanlah si A maunya panci gitu ya, si B maunya baskom misalnya. Si B ketika arisan di bulan pertama, si B nomor 2, si A nomor 1. Si A pengennya panci, si B pengennya baskom. Si B ini ketika di bulan pertama kan dia sudah bayar premi arisan itu. Kan sama aja kayak bayar DP. Tapi kan dia nggak dapat ember.
embernya dapat bulan depan. Nah, itu kali bil kali. Dia udah bayarkan DP senilai kalau itu 10 fase, 10 bulan timingnya, berarti kan 10% udah dia bayar. Tapi dia belum dapat ember, maka di situ dipastikan uang tertunda, barang tertunda. Semoga paham ya. Itu dinamakan jubli kali bil kali dan dilarang oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair wa iyyak. Baik, jazakallahu khair wa iyyak. Wa iyyaki wa iyyaki. Baik, ada yang lain? Ditanyakan? Ada di ini Ustaz, tentang kue itu Ustaz. Gimana Di Ustaz? chat. Di chat ada lagi satu lagi Ustaz. Di chat. Tentang kue Oh Lebaran. ini baru masuk, Hmm. baru masuk. Ah, ya, saya baca dulu Ustaz ya. Baru masuk kayaknya. Oh, ini ketimbun tadi. Bismillah, izin bertanya. Saudara Ana buat kue lebaran untuk dijualnya dan Ana ikut mempromosikan dagangannya seizin saudara Ana. Apabila ada yang beli ke Ana, apakah sah jual belinya mengingat kue yang akan dijual belum dibikin karena dibikin sesuai pesanan pembeli yang dikirimnya 14 hari sebelum Idul ya, Idul Fitr sebelum 1 Syawal. Syukran, Taib. Nah, ini perhatikan ya. Pertama, kalau dari sisi akad, akad yang kepada saudara yang buat kue, catering, dan sejenisnya, pertama nama akadnya istisna. Apa itu istisna? Buat dulu desainnya disesuaikan. Untuk akad istisna, kelonggaran dari syariat Islam, penjual boleh menjual sebelum punya barang. Bahkan sebelum bahannya ada, seperti tailor, seperti tukang orang pesan baju model-model begini, bahannya ini ya bahannya belum ada. Masih ada di mana? Kalau di Jakarta Tanah Abang ya, tempat orang beli bahan itu Tanah Abang dan yang sejenisnya. Demikian juga kue, ya tepung-tepungnya masih di mana? Di toko kue. Boleh. Nama akadnya istisna. Keuntungan istisna yaitu pedagang, si orang produsen, sani', ya sani' kalau bahasa Arabnya, Indonesianya produsen, boleh menjual sebelum punya barang. Kuncinya barang itu butuh proses pembuatan. Dirakit, di custom, diracik, dan segala macam. Poin pertama. Yang kedua, yang bertanya, alhamdulillah dia ini kebetulan saudara kenal dan dia udah dapat izin memasarkan. Berarti dia perpanjangan tangan dari sani, perpanjangan tangan dari produsen, sudah dapat izin, maka jawabannya boleh dia memasarkan ini. Nanti bagaimana yang diperoleh oleh Anda yang bertanya, misalnya kita teman saudara produsen kue, dia seorang punya catering kue ya, kita kan memasarkan, tapi sudah izin. Kita dapatnya apa? Kita mungkin ada dua pilihan. Kita sebagai wakil ada dua pilihan. Pertama, kita mungkin pilih mendapat fee. Nah, ini nanti komunikasinya. Ini perempuan ya, yang bertanya ini, ya Ibu Rina ini. Ibu bisa bertanya kepada saudara tadi. Ibu dapat fee atau dapat margin? Apa bedanya? Kalau dapat fee ya, contohnya saudara ibu pesan, Kak, kalau jualkan kue ini Kak, pokoknya kue misalnya, kue satu loyang ini 100.000 ya, jangan jual lebih. Gitu. Nanti kakak satu loyang terjual, saya kasih 5% atau saya kasih 10%. Karena si produsen, si pemilik barang sudah menentukan di atas itu. Maka kita dapat fee namanya. Kita wakil terikat. Kita tidak leluasa meletakkan jual di atas 100.000. Itu namanya khianat. Itu namanya tidak amanah. Paham sampai di sini? Yang kedua, kita jadi wakil, kita bisa mengambil margin. Ini komunikasi sih. Ibu ngomong aja sama saudaranya. Ini ukti, tak jualin ya kuenya. Oh siap. Gini, saya store berapa? Per loyang berapa harus saya storekan ke Anda biar saya bisa ngambil untung sendiri. Oh gini Kak, per loyang pokoknya kasih ke saya 100.000 aja Kak. Kakak bebas jual berapa saja. Oh oke. Rupanya katakanlah kuenya di Bandung misalnya. Kakak, ibu jualkan di Jakarta, ibu jual 130.000 gitu ya. Nah masalah, yang penting ibu store kepada produsen tadi, kepada saudara-saudari tadi kan, yang penting store-nya 100.000, kelebihannya ibu ambil. Ini namanya wakil mengambil margin.
Jadi wakil itu harus jelas akadnya ya. Kita wakil yang memperoleh fee alias wakil terikat, atau wakil yang mendapat margin, atau wakil yang tidak terikat. Mana tidak terikat bisa meletakkan harga leluasa, meletakkan harga, yang penting kita store sesuai kesepakatan. Nah, itu kurang lebih regulasi dari sisi wakil. Jadi yang sesuai yang ditanyakan untuk kue, nanti dipesannya sekarang, penyerahannya 14 hari sebelum Lebaran, dan dia dapat izin, dari pilih nanti. Ibu dapat, yang bertanya ya, tolong pilih atau bikin akad dengan si saudara yang bikin kue tadi, ibu dapat margin atau mendapat fee. Tadi kan sudah saya terangkan ya, mungkin bisa cek, kalau kelengkapannya bisa cek ulang videonya. Jadi pilih itu, jawabannya ini boleh. Wallahu a'lam. Baik, ada yang bertanya lagi? Oh, ini sudah ditambah keterangannya. Ana dibebaskan menjual harga di atas dari saudara Ana Ustaz Toy, berarti ini wakil mendapat margin. Yang penting ibu store berapa, satu loyangnya store berapa, ibu jual di atas. Nah, ini boleh, insya Allah boleh, aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Amin. Wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana hukum arisan uang yang biasanya diterapkan di arisan PKK? Di situ nominal tertentu untuk administrasi, mereka menyebutnya uang meja. Uh, Mereka menyebutnya uang meja. Coba saya bantu saya cerna di pahamnya. Jadi di suatu kelompok PKK ini apa ini yang masa-masa itu bukan? Gitulah ya, arisan PKK namanya. Jadi ada arisan, tapi nanti di situ ada pemotongan ya, pemotongan dengan nominal tertentu. Nanti dipotong ini untuk administrasi. Tidak apa, administrasi ini dimaksud apa? Untuk biaya admin yang tukang tagih atau gimana ini? Coba bantu yang bertanya. Yang dimaksud potongan ada nominal tertentu, katakanlah dipotong 10.000 per kepala per bulan gitu ya. Dan ini untuk administrasi, untuk biaya admin, mungkin seorang admin yang dia apa ya, dia tukang kolektif ya, tukang ngumpulin arisan, tukang ingat-ingatin gitu. Coba yang mana ini? Yang dimaksud pemotongan ini, administrasi ini apa, atas dasar apa dipotong? Untuk adminnya atau gimana? Yang bertanya, ibu yang bertanya. Nah, mungkin saya jelaskan saja ya sembari connect yang bertanya. Kalau ada suatu arisan, kemudian ada biaya admin ya dikenakan untuk orang yang suka nagih gitu ya, itu diperbolehkan, tapi akadnya dipisah, biar aman ya dipisah. Misalnya gini, arisan ada 10 orang, sebulan harus bayar 100.000 untuk 10 orang. Berarti kan habisnya kan per 10 bulan habis, ini putarannya habis. Kemudian ada orang yang tukang tukang ngutip lah ya, tukang, dia kerjanya memang ngumpulin. Mungkin kita buatkan akad sendiri, yaitu per kepala patungan 5.000 per bulan. Berarti 5.000 per bulan kali 10, 50.000 per bulan. 50.000 per bulan ini untuk adminnya, jadi kerannya sendiri. Kenapa? Karena arisan itu dipahami jamaah sekalian, ikhwah wa akhwat, arisan itu akadnya hutang sampai ada kelebihan, jangan sampai ada manfaat di sana. Jadi kalau akan ada biaya admin untuk betul ya, di sini dikatakan betul Ustadz, untuk yang mengurusi arisan, yang tukang teleponnya, yang tukang tagihnya, yang tukang jemput uangnya gitu ya. Dia juga pakai sepeda motor, kena bensin. Nah, ya ini ilmunya. Saya sampaikan ilmunya ya. Akadnya dipisah. Oh, jadi akadnya dipisah dan uangnya juga Ustaz. Nah, ya. Jadi seperti ini, dengarkan ya. Yang arisan normal saja. Arisan ini berapa patungan per bulan, periodenya berapa? Misalnya setahun habis gitu ya, tutup buku setahun. Berarti katakanlah ada 12 orang ikut arisan. Sebulan bayar 500.000. Tapi untuk masa setahun, karena 12 orang kan, yang terakhir yang nomor 12 dia bayar kan udah nutup. Itu normal aja, itu real, itu jangan ada kelebihan di sana. Kalau bisa jangan ada makan-makan juga. Jangan ada makan-makan. Ini kunci pertama. Oh, kemudian ada yang kerja tuh, yang aktif, maka dibuatkan keran baru.
kita patungan sendiri, yaitu 5.000 per kepala per bulan, tapi ini bukan arisan. Ini patungan untuk apa? Dana sosial untuk membayar si admin tadi. Itu kerannya sendiri. Jadi dibedakan. Arisan utang piutang, ini akad jasanya lagi untuk yang kerja. Karena dia yang kerja. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan arisan. Ini sendiri kerannya. Nah, ini ditambah ya. Jadi akadnya dipisah uangnya juga ya Ustaz. Misal arisan nominalnya 50.000, maka kita serahkan 55.000 gitu. Ya seperti ini. Tapi dijelaskan ya, arisan kita 5.000. Jadi akad utang piutang kita tuh 50.000. 50.000 nanti kita terima, itu utang piutang ini semuanya ya. Semua ini utang piutang pokoknya nih, core ini ya, murni core. Ada 5.000 ini untuk administrasi, ya bisa. Jadi pembayarannya dibedakan, nanti biliknya, poskonya dibedakan. 5.000 ini untuk admin, ini disepakati dulu di awal. Jadi admin itu dia punya operasional sendiri. Yang penting arisan ini bersih. Karena utang piutang ya. Ya utang piutang itu apa yang kita setorkan per bulan, itulah yang kita terima. Jangan ada kelebihan. Kalau ada kelebihan itu riba. Sekiranya ingin buat acara makan-makan, ini sekiranya ingin buat acara makan-makan, maka kalau bisa makan-makannya itu di rumah makan, nanti saat pelayanan makanan itu bisa potensi riba. Jadi disendiri-sendirikan. Kalau ada admin tadi sendiri dia dipisahkan biliknya, itu lebih aman. Kalau ada pun akan makan-makan, buat anggaran makan-makan. Yang penting akad arisan yang pure itu core, hutang piutang ini jangan ada kelebihan. Jangan ada kelebihan, jangan ada yang dizolimi di situ. Ya pure saja itu arisan. Mungkin semoga yang bertanya bisa paham ya. Itu mungkin. Ini benar ya dipisah ya. Ustaz, insya Allah sudah terang. Alhamdulillah. Jazakallah khair wa iyyak. Baik, ada yang lain? Ustaz, Ana bertanya Ustaz, Silakan Ustaz. untuk seperti jual membeli emas Ustaz. Membeli emas kemudian Ya. uangnya ditransfer itu termasuk kredit apa cash Ustaz yang transfer itu uangnya? Transfernya yang pakai e-banking yang kita, atau pakai debit yang di toko emas, atau transfer online atau gimana Mas Ustaz ini? Pakai Di toko m-banking emas. Ustaz. Pakai E-bank kita m-banking. di toko, kita Ah, nggak bawa cash ya. Kita hmm. pergi ke toko emas karena riskan. Resikonya besar kalau kita bawa, rawan lah bahasanya, kalau bawa cash kan nggak enak. Kita cuma bawa handphone ya. Kemudian kita di sana nampak emasnya, misalnya ada cincin 2 gram yang kita suka gitu kan. Berapa harganya sekian. Kemudian kita minta rekening orangnya ya, pakai e-banking atau pakai debit ya. Debit itu diperbolehkan. Itu dihukumi tunai. Dia tidak tunai Ustaz, tapi fi hukmi ain, dihukumi tunai. Dihukumi tunai. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu transfer dari jauh Ustaz. Itu tidak boleh ya. Kita orangnya di Pekanbaru, emasnya di Jakarta, uangnya ditransfer, itu tidak boleh. Itu sudah pasti bukan ya dan biadin. Tapi untuk tadi keterangan para fuqaha, fatwa para ulama kontemporer, dari Majma' Fiqih Islami, Al-Majma' Fiqih, dan beberapa lembaga lajnah daimah juga, itu dihukumi tunai. Dan berapa di sini, minta nomor rekeningnya, langsung kirim, langsung sampai. Jangan sampai pisah badan sebelum terkirim uang tadi. Jangan sampai duduk bahkan. Duduk bentar ya, jangan. Langsung hadap-hadapan sama dia. Jangan pindah-pindah ruangan. Misalkan itu ya. Itu dihukumi tunai dan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian Baik, ada yang lain? ini Ustaz yang Ah, tadi Ustaz tentang ini Ustaz apa? Budi ada yang masuk Oh Ustaz. iya, Apa ini dulu Ustaz? ya udah Chatting Ustaz dulu bentar silakan ya. Ustaz yang chatting dulu Ustaz. Chatting dulu ya. Oh, ini ada yang baru. Ustadz izin bertanya lagi. Kalau kita mau jual emas ke Antam, tapi uangnya dari pihak Antam tidak langsung dibayarkan, melainkan ditagih 3 hari kemudian, itu bagaimana? Ini berarti tertunda ini, Bu. Karena atas dasar apa sampai ada penundaan 3 hari ya? Biasanya nih kalau di buku Dr. Erwandi ya, kalau kita jual beli valuta asing, perhatikan ilmunya ya. Kalau kita jual beli valuta asing,
Misalnya kita beli dolar, ada orang beli dolar pakai mata uang yen. Tapi partai besar, maksudnya nih udah pemain besar ya. Kalau uang skala besar yang ditransaksikan, apalagi mata uang asing ya, dia orang Indonesia, dia punya dolar, satu punya yen misalnya, ini kan harus lapor ke bank masing-masing. Nanti ada memang jam kerja 2 kali 24 jam. Ini memang waktu real yang dibutuhkan kedua bank besar tadi untuk bisa menyediakan dana. Tapi datanya langsung masuk. Ini dibolehkan sama ulama. Ini dibolehkan sama ulama. Waktu real kerja ya. Tapi data rekeningnya langsung masuk. Tapi uangnya belum bisa dicairkan kecuali 2 kali 24 jam. Tapi kalau yang antam ini kita cuma menjual emas, uang kita ini enggak ada regulasi sehingga dia harus 3 hari menunda uang kita, itu namanya tidak tunai. Itu namanya tidak, eh, kita ini sedang jual emas loh ke antam, tapi dia bayar tidak tunai, maka dia kena kepada riba an-nasi'ah. Ingat ya, karena emas komoditi riba, rupiah komoditi riba, tapi beda jenis. Maka syaratnya satu, ya dan biyadin. Ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Kita baca katanya, kalau yen nanti dia harus lapor, yen negara mana ya? Jepang ya. Dia harus lapor ke negara masing-masing, ke bank koresponden yang masing-masing di situ. Ini memang aturan internasional, 2 kali 24 jam. Tapi kayaknya kalau emas ini tidak, ini kebijakan perusahaan saja itu. Berarti itu riba nasiah, karena kita ini sedang sorof ini, sorof. Kita tukar emas dengan rupiah. Itu harus ya dan biadin. Kan Rasul sebutkan, faiza ikhtalafat hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum dan biadin. Kalau komoditi riba itu sudah beda jenis tapi satu illah, beda jenis, emas rupiah beda jenis tapi illahnya sama, yaitu mutlak sama niyah, yaitu mata uang alat tukar. Maka syaratnya fabi'u kaifa syi'tum, bebas kamu jual, tidak mungkin 1 kilo emas uangnya rupiah 1 kilo, tidak mungkin gitu ya. Tapi iza kana ya dan biadin, tapi harus tunai, tangan ketemu tangan. Tapi tadi tertunda, maka itu terjadi riba. Ya, itu riba. Tidak bisa. Aturannya itu gayanya nggak aturan internasional. Coba cari informasinya. Kalau gaya yang valuta asing tadi, dolar dengan yen tadi, itu contoh di buku Dr. Erwandi juga itu ya, dolar dengan yen. Ini memang melibatkan bank negara masing-masing. Itu memang prosesnya ada, aturan internasionalnya ada. Tapi rekeningnya langsung pindah. Rekeningnya cash, tapi dari rekeningnya. Jadi dia jual dolarnya dengan yen, rekening mereka itu langsung tertulis, tapi uangnya belum bisa ditarik kecuali sudah berlalu 2 kali 24 jam. Paham ya? Tapi rekening korannya itu udah tertulis, datanya udah pindah. Cuma cashnya itu belum bisa digunakan. Nah, kalau ini murni riba ini, karena kita sudah kasihkan emas, kok kita nggak dapat kompensasi, kita nggak dapat rupiahnya, kan harus cash. Ya dan cash and carry itu bermasalah ya. Jadi antam pun juga bermasalah ternyata ya. Ini tidak boleh. Tidak bisa semata-mata kebijakan perusahaan ini tidak bisa. Terus kalau kita jual lebih 5 gram, maka kena pajak juga. Wah, ini luar biasa ya. Kalau kena pajak itu lain cerita tadi. Tapi kunci keterangan jangan sampai pindah ruangan, ikuti terus, jangan sampai kita duduk. Karena kalau nggak nanti uang udah kita kasih, emas tertunda walaupun 2 menit, itu riba syiah. Ada yang tertunda. Jadi agak rumit ya. Betul, regulasi antam itu memang susah. Kadang ada orang kalau tidak salah keterangannya ya, dia bayar, tapi malah dikasih seperti nota dulu gitu. Tunggu, ambilnya ke tempat samping gitu. Itu sudah jelas riba itu. Sudah jelas tertunda. Bisa dipahami yang bertanya ya. Wallahu a'lam. Mungkin kalau mau kejelasannya, karena saya juga tidak pernah ke Antam ini ya, coba mungkin tanya juga ke guru-guru di sana yang ngerti lah tentang Antam ini gimana gitu ya. Mungkin saya sarankan yang bertanya juga tanya kepada guru-guru yang di sana yang mumpuni tentang Antam ini gimana regulasinya, apa pandangannya ya. Saya karena nggak pernah ke Antam, saya tidak tahu. Tapi kalau dari tekstual pertanyaan, teks ya, kita serahkan emas, uangnya 3 hari, ini udah jelas tertunda. Secara ilmu yang saya pahami, di situ ada riba nasiah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Ya Ustaz, tentang zakat mal tadi kan dibolehkan untuk diberikan kepada saudara kita yang menyamping ya Ustaz. Kalau Samping, sampingnya.
usul dan furu itu apakah tidak Haram, dapat Ustaz? haram Hmm. Ustaz. Usul dan furu nggak Oh. boleh terima zakat. Termasuk Nah, zakat fitri juga atau gimana Ustaz? bab 8 biasanya ada yang istri. Oh, istri nggak? Oh, maksud Ustaz gimana? Coba ulangi pertanyaan. Ya, itu kan zakat mal tidak dapat ya Ustaz ya. Tapi kalau untuk zakat fitri bisa dapat nggak Ustaz? Yang furu dan usul itu? Oh, zakat fitr Ustaz. Zakat fitr itu eh sama nanti. Tapi zakat fitr lebih sempit ya. Pengalokasiannya kepada fakir dan miskin. Kalau usul dan furu jangan, kayaknya nggak boleh Ustaz. Nggak boleh juga untuk diberikan kepada usul dan furu. Karena zakat, maaf ya, maaf, zakat itu kotoran harta. Kalau zakat mal kotoran harta ya. Kalau zakat fitr itu kewajiban. Karena kalau usul dan furu ini, usul yang dinafkahi itu di fikih fikih usrah bukan cuma istri dan anak, bukan. Kalau kita punya usul yang dia sudah tidak kerja, tidak produktif, wajib nafkah. Demikian juga furu, kita punya cucu, cicit yang udah tidak bisa kerja, mungkin sakit, bed rest ya, ini wajib nafkah. Jadi jangan zakat, nafkah lebih dulu kepada mereka daripada zakat. Salah itu ya. Furu dan usul wajib dinafkahi, bukan cuma istri. Kalau mereka sudah tidak produktif dan kita di lapangan rezeki, kita wajib nafkah. Hukumnya wajib menafkahi. Jadi tidak layak dikasih zakat. Karena yang wajib bagi mereka adalah nafkah. Nafkah lebih dulu sampai daripada masa zakat yang dikasih gitu. Jadi zakat fitr tidak boleh kepada usul dan furu'. Tidak boleh kepada usul dan furu'. Tapi kalau hawashi itu yang ke samping Ustaz, paman, keponakan, sepupu semuanya itu bisa. Insya Allah gitu ya. Karena kenapa tidak boleh zakat fitr kepada usul dan furu? Karena yang layak bagi mereka, yang berhak bagi mereka, bahkan wajib bagi mereka, yaitu nafkah. Nafkah ini terhormat. Itu ya Ustaz ya. Itu keterangan biasanya gitu kalau di pembahasan zakat seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ini Ustaz. kayaknya sudah Ustaz ya. Tidak apa-apa kita akhiri ya. Simpan. Silakan Ustaz. Iya. Ini enggak, maksudnya udah prepare kajian. Ini Ramadan kita lanjut atau gimana Ustaz? Enggak berbuka di situ atau gimana? Eh, Ana serahkan ke Ustadz. Apa dulu? Yes. Gimana? Serahkan ke Ustadz. Bagaimana enaknya Ustadz? Apa Nanti mau maksudnya lanjut? kan ada selisih waktu nih. Hmm. Atau mau Apa dimajukan atau namanya tuh? dipindah? Mau persiapan buka atau segala macam? Ah ya. Nanti serahkan ke Ustadz. Dimajukan. Apakah Hmm. mau libur atau dimajukan atau dipindah hari atau libur juga? Ya, Oh, berarti di saya ya. terserah Ustadz Maksudnya ya. kalau teman-teman ikut aja gitu ya. Ya, Ustadz. Kalau gaya Ya, sekarang ini susah nanti ya. Prepare mau bukanya ini ya. betul Ustadz. Pendek ya. Maksudnya Ya. itu ya. Nantilah di ini kan ya. Karena aku Baik pikir Ustadz. itu kan. Ah, itu saja Ustaz. Kita akhiri ya. Maaf kalau banyak salah kata. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Oh iya, Afwan izin keluar Ustaz.